Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami bagi Engkau. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari naikkan syukur bersama-sama. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji dan syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Oh, haleluya, syukur. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Semuanya bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena apa yang sudah kami perbuat. Kami percaya Tuhan, semuanya itu karena hanya kasih dan karunia-Mu saja dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang melimpah buat setiap kami.
Sebab itu kami mau naikkan syukur kami yang terbaik. Kami mau puji Engkau, tinggikan Engkau, muliakan Engkau. Syukur Tuhan, syukur hanya bagimu. Yesus, haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Sekali lagi katakan, terpujilah namamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat mengawali hari yang baru. Pagi hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengawali hari kita. Ya, saya percaya firman Tuhan itu berkuasa, Injil itu berkuasa, seperti yang akan kita renungkan pagi hari ini. Saya ajak sama-sama kita buka dalam Matius pasal 4, ayat yang ke-23. Matius pasal 4 ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Amin. Saudara, Yesus kita tahu hadir di dunia, datang untuk membawa perubahan. Dan seperti dibaca di ayat 23 ini dari Matius pasal yang keempat, ya. Di sini diceritakan Yesus yang melayani di daerah Galilea. Dan kita harus mengerti bahwa yang perlu digarisbawahi ada teach, preach, and heal. Mengajar, memberitakan Injil, preach, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Namun, pagi hari ini yang ingin saya garisbawahi adalah Injil. Saya tahu saudara familiar dengan Injil, saudara tahu Injil itu apa, tapi
kita mau sama-sama merenungkan untuk sadar kembali betapa yang diberikan kepada kita, yaitu kabar baik, good news, Injil. Ini bukan sesuatu yang main-main. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya. Coba saudara lihat Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Mengatakan apa? Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Perhatikan. Keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Camkan dengan baik dalam hati kita. Percaya akan firman dalam bahasa yang lebih sederhana. Percaya akan firman. Bahasa lainnya lagi, percaya akan kebenaran. Kenapa? Roma ayat 16 dan 17 dari pasal pertama berkata begini. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil kekuatan Allah. Wow. Seringkali kita menganggap bahwa Alkitab ini hanya berisi tulisan-tulisan belaka. Dan tidak sedikit orang yang mencari kesalahan dalam Alkitab. Kita tahu Alkitab kita nggak sempurna. Ada yang pernah berkata pada saya, saya temukan di dalam Alkitab ini kurang lebih ada banyak kesalahan. Salah terjemahan dan seterusnya. Tapi terlebih dari sekedar tulisan yang diterjemahkan, kita tahu bahwa ini adalah kekuatan Allah. Tapi bagaimana saya bisa tidak salah membaca Alkitab? Kenali dulu siapa Allah kita. Pengenalan yang benar akan menjadi sebuah dasar. Sehingga kalau kita menemukan sesuatu yang mungkin menjadi tanda tanya bagi kita, kita tanya kepada yang memberikan ilham, yaitu Roh Kudus sendiri. Tapi titik berat saya pagi hari ini, bekal bagi kita menjalani hari ini adalah, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, kata Paulus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil, firman Tuhan itu berkuasa. Yesus ketika dicobai di padang gurun oleh iblis, dia pakai firman Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Pagi hari ini pun juga bisa. Apa yang sedang kita hadapi? Pakai senjata ini, firman Allah, untuk melawan tipu muslihat iblis. Untuk memperkatakan kebenaran atas hidup kita. Bukan memperkatakan kenyataan hidup. Kenyataan hidup ya kita hidup sesuai dengan apa yang kita lihat. Tapi ketika kita memperkatakan Injil, memperkatakan kebenaran, we are speaking the good news over our life. Kita memberitakan kabar baik untuk hidup kita. Maka yang kita katakan itu akan mengubahkan kenyataan hidup kita. Bahasa Yunani dari Injil adalah Evangelion. Ya, Injil. Evangelion. Good news. Kabar baik. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, yang namanya Evangelion, kabar baik itu hanya orang yang percaya kepada Tuhan mati masuk surga. Tapi kabar baik itu terus berkembang. Karena kedatangan Yesus ke dunia, kelahiran Yesus. It's a very good news. Pelayanan Yesus, mujizat yang dia kerjakan. It's a very, very good news. Dan puncaknya, salib, kematiannya, dan kebangkitannya. Good news bagi kita. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pagi hari ini, saya tidak mau berbicara terlalu supranatural. Wah, Injil ini berarti harus dibawa kemana-mana, bukan.
tapi kita jadikan bekal dalam hati kita. Pagi hari ini berapa ayat yang bisa saudara renungkan? Mungkin hanya ini. Pegang itu kebenaran. Perkatakan itu sepanjang hari. Lihat akan terjadi perbedaan dalam hidup kita. Yakini dengan sungguh. Injil itu luar biasa. Yesus memberi contoh. Ketika dia berjalan berkeliling, dia preach, teach, and heal. Ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita teach, apa yang kita ajarkan? Good news. Kalau kita beritakan Injil, kita juga educating people. Kita teach people. Dan setelah orang-orang teredukasi, setelah orang-orang menerima good news, kabar baik, maka setiap penyakit dan kelemahan dilenyapkan oleh karena menerima kebenaran, good news. Oh, betapa luar biasanya Injil. Pagi hari ini, bersyukurlah saudara. Dalam hidup kita, kita punya kebenaran firman. Sesuatu yang luar biasa. Good news bagi kita. Semua yang ada dalam Alkitab diberikan supaya kita mengerti, mengenal Tuhan semakin dalam. Mari pagi hari ini, tanpa saya perpanjang lagi, kita sudah belajar dari Tuhan Yesus. Bahkan kalau saudara mau lihat di Matius pasal yang ke-9, ayat 35. Dikatakan juga, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kebenaran disampaikan, kesembuhan terjadi. Ini bukan masalah pengkultusan Injilnya sehingga Alkitabnya di mana-mana dibawa. Bukan physically, tetapi spiritually and emotionally. Oh iya, emotionally. Injil ini harus menjamah emosi kita. Harus menjamah jiwa kita. Karena ketika jiwa kita tersentuh kebenaran, yang kita rasakan, yang akan terpicu dalam perasaan kita adalah segala sesuatu yang benar. Oleh karena itu, pagi hari ini simple, very simple. Injil itu luar biasa. Good news itu luar biasa. Saya tahu ini belum Desember, tapi hampir menjelang Desember, kalau kita dengar kata good news, kita selalu ingat bahwa ada seorang wanita muda yang Tuhan percayakan untuk bisa menjadi ibu dari Yesus. Dan ketika Yesus dilahirkan, kabar sukacita, good news, glad tidings. Kelahirannya mengubahkan, memulihkan segala sesuatu kehadirannya. Dan itu semua ada di dalam kabar baik. Mari setiap kita membuka mata, jangan lupa ada Injil, ada kabar baik yang diberikan kepada kita, yang bisa kita akses setiap saat. Firman Tuhan, Injil itu berkuasa. Luar biasa hebat. Dan biar firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan, mari pagi hari ini kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kabar baik. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu kepada kami semuanya. Dan biar pagi hari ini, sepanjang hari ini, kami semua sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami mengalami perkara-perkara yang ajaib. Dan hati kami tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam segala situasi. Terima kasih. Ubahkan kami, Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.